Salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepau mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali datang beribadah bersama dengan anggota Jemaat Rantepau. Selamat beribadah. Penekanan warta jemaat pada hari ini yaitu di poin nomor 15 di dalam warta jemaat, yaitu kebaktian lansia Jemaat Rantepau dilaksanakan setiap hari Senin kecuali posyandu lansia dilaksanakan setiap tanggal 17. Ya. Kemudian poin nomor 17 di warta jemaat, silakan Bapak Ibu melihat ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepau dilaksanakan pada hari Rabu 12 Oktober 2022 pada pukul 16 atau jam 4 sore di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepau. Poin nomor 18, ibadah bulanan PPGT Jemaat Rantepau dengan tema Kamu Pasti Selamat dilaksanakan pada hari Kamis 6 Oktober 2022 pada pukul 17 WITA sampai selesai di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepau. Pelayanan Pendeta Shirley Kambuni STH, liturgis Saudara Agnes Pasuang. Kemudian poin nomor 19, pertemuan bulanan PKB Toraja Jemaat Rantepau dilaksanakan pada hari Jumat 14 Oktober 2022 pada pukul 17 WITA. Tuan rumah adalah kelompok pelayanan 1, pelayan Pendeta Yusuf Paliling, liturgis Penatua Sony Tangkedatu. Kemudian poin nomor 20 di dalam warta jemaat ibadah syukur keluarga besar Rantesalu. Dalam warta jemaat dilaksanakan pada hari Senin 3 Oktober 2022 pada pukul 17.
diundur ke hari Senin 17 Oktober 2022, harap maklum. Poin yang ke-21, berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Diaken Sara Lebang atau istri dari Bapak Pendeta JK Parantean atau Mama Adi pada hari Selasa 27 September 2022 di Rumah Sakit Awal Bros, Makassar. Jenazah disemayamkan di rumah kediaman kelompok pelayanan 4. Ibadah pemakaman jenazah almarhumah dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober di Lembang Marante, Kecamatan Sopai. Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang dalam atas meninggalnya almarhumah Diaken Sara Lebang. Tuhan menghiburkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin yang ke-22, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada warga Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 7, yaitu Saudara Rintono Pare ST dengan Saudari Fitriani Bunga, akan dilaksanakan pada hari Selasa 4 Oktober 2022 pukul 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Tondon Makale, Klasis Makale, dan resepsi pada hari yang sama pada pukul 12.30 di Hotel Puriarta Makale. Kemudian poin nomor 23, anggota baru. Dengan penuh sukacita Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada anggota baru, yaitu Kepala Keluarga Sampa Agus bersama dengan keluarga, pindahan dari Gereja Toraja Jemaat Saruran Tandung Laabo, Klasis Laabo, dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 7B. Tuhan memberkati. Sekiranya ada, dipersilakan untuk berdiri. Terima kasih. Ya. Poin yang ke-24, pelayanan perjamuan kudus pada hari ini dilaksanakan dalam setiap jam ibadah. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan diri. Kemudian poin nomor 25, pelayanan katekisasi calon sidi Jemaat Rantepao dilaksanakan setiap hari Jumat pada pukul 16 dan Minggu pukul 15 di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Diharap kepada peserta katekisasi untuk hadir 15 menit sebelum kelas dimulai. Ada tambahan warta jemaat, yaitu ibadah PWGT kelompok pelayanan 6 dilaksanakan pada hari Rabu 5 Oktober 2022 pada pukul 16.30 di rumah Ibu Lukas Tibe, pelayan Saudara Teni STH, liturgis Desius Galuh. Kemudian hari Jumat 7 Oktober 2022 pukul 17 di rumah Ibu Joni Pasang, pelayanan Saudari Diaken Jefriani Taleko, liturgis Ibu Yohanis Palallo. Dan ada ralat warta jemaat di ibadah rumah tangga pada kelompok pelayanan 6. Di dalam warta jemaat pelayan Pendeta Tabita Manggawa diganti oleh Pendeta David Tiranda, harap maklum. Demikian penekanan warta jemaat. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia, kita akan menggunakan tata ibadah Gereja Kristen Sulawesi Tengah atau GKST. Marilah kita berdiri menyambut perjamuan kudus ini dengan menyanyi Kidung Jemaat 33, Suaramu Kudengar.
Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menuntut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Saudara-saudara jemaat, dalam ibadah ini kita akan merayakan perjamuan kudus. Dengarkanlah suara Tuhan, panggilan Tuhan bagi setiap orang yang hendak mengambil bahagian dalam kesukaan perjamuan kudus ini. Seperti tertulis dalam kitab Injil Yohanes 6 ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Marilah dengan rasa sesal dan malu, dengan merendahkan diri di hadapan Allah, kita mengaku dosa kepadanya. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu yang kudus, bahwa kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa dan seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya, kami sekalian adalah umat-Mu. Muliakanlah Tuhan Allah. Saudara-saudara, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Kami
Amanat Hidup Baru Jemaat berdiri. Dengarkanlah sekarang amanat hidup baru seperti tertulis dalam Kolose 3 ayat 12-17. Karena sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita siapkan bacaan firman Tuhan hari ini dari 3 bagian. Bacaan pertama dari Habakuk pasal 1 ayat 1-4 dan pasal 2 ayat 2-5. Bacaan kedua 2 Timotius pasal 1 ayat 1-14. Dan bacaan ketiga Lukas 17 ayat 1-6. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami dapat mendengar suara-Mu yang kudus. Ajarlah kami mendengar firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari, oleh pimpinan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan dari Habakuk 1 ayatnya yang pertama sampai ayat yang keempat, dan Habakuk 2 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang kelima. Firman Tuhan, ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk, keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak Kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan,
tetapi tidak kau tolong? Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangahkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunkannya. Bacaan yang kedua. Surat Paulus yang kedua kepada Timotius, juga pada kita saat ini. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus, kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus,
yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 6, beberapa nasihat. Kita baca bergantian, saya baca ayat ganjil dan saudara-saudara membaca ayat genap. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, Aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat padamu. Kore sumanga puang. Dari bacaan kita tadi, saudara-saudara, diangkat dalam sebuah tema kebenaran dan kefasikan. Ya, silakan ditayangkan sebentar, ada satu foto gambar. Iya. Nah, saudara-saudara, di sana ada gambar. Yesus sedang adu pancoh dengan iblis. Kalau kita menyimak gambar ini, apa yang mau dikatakan? Yang mau dikatakan saudara-saudara bahwa di hidup kita ini ada dua kekuatan yang sementara berhadapan-hadapan. Apa itu? Kebenaran dan kefasikan. Gelap dan terang. Kekudusan dan keberdosaan.
Dua kekuatan tersebut, saudara-saudara, sementara mempertontonkan kehebatan mereka, sementara mempertontonkan kekuatan mereka, pertanyaannya, siapa yang menang? Itu yang kemudian kita akan bahas dalam 3 bacaan yang kita baca dan dengarkan tadi. Saudara-saudara, kitab Habakuk berisi percakapan antara Nabi Habakuk dengan Tuhan. Habakuk di sini kemudian mewakili umat Yehuda mengajukan pertanyaan kepada Tuhan tentang peristiwa yang terjadi yang tidak dimengerti, tidak dipahaminya, mengapa itu terjadi. Habakuk mengeluh. Ia mengeluh kepada Tuhan karena sepertinya Tuhan tidak peduli dengan kondisi yang umatnya sementara alami. Mereka sementara tertindas. Mereka sementara teraniaya, putus asa. Tapi kok Tuhan berdiam diri? Tidak segera bertindak, menghentikan kekejaman, ketidakadilan yang sedang terjadi itu. Malah kemudian ketidakadilan, kekejaman semakin merajalela. Umat kemudian bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi kami mengalami derita ini? Kondisi itu kemudian diekspresikan oleh Pontas Purba dalam sebuah karyanya. Tuhan, berapa lama lagi? Lagu ini sepertinya lagu favoritnya pada suara jemaat Rantepal. Saya sering dengar dan ketika mereka menyanyi itu luar biasa banget. Ekspresi tentang kondisi yang sementara umat alami. Lagu ini juga kemudian dinyanyikan oleh Badan Suara Jemaat Rantepal ketika menghadiri acara penghiburan di rumah orang tua kita Bapak Haji Keparantian sehubungan dengan meninggalnya istri tercinta. Pertanyaan Habakuk dalam bacaan tadi, saudara-saudara, muncul karena Allah sepertinya berdiam diri dan tidak peduli dengan kondisi yang umatnya sementara alami. Dan ternyata Habakuk lebih bingung lagi. Kenapa lebih bingung? Karena ternyata Tuhan mengatakan bahwa hukuman Yehuda dilaksanakan oleh orang Babel. Bagi Habakuk jalan keluar ini sepertinya tidak masuk akal. Lebih buruk lagi. Kenapa lebih buruk? Ya orang Babel lebih buruk daripada orang Yehuda. Tapi kemudian mengapa orang Babel itu yang kemudian melaksanakan hukuman Tuhan? Lebih bingung lagi Habakuk dalam baca kita tadi. Karena itu kemudian Habakuk mengeluh. Ia mengeluh kepada Tuhan dalam kebingungannya tentang cara Tuhan menyelesaikan masalah Israel. Cara Tuhan melaksanakan hukuman bagi orang Yehuda. Memang, kala itu saudara-saudara, banyak kejahatan sementara terjadi di Yehuda. Kekerasan, ketidakadilan, penghancuran terus terjadi. Tapi bagaimana mungkin kemudian Allah kok berdiam diri, membiarkan umatnya memberontak, begitu banyak kejahatan tanpa hukuman, dan terkesan orang jahat dibiarkan hidup tanpa diapa-apain Tuhan, sementara orang baik, orang benar sering mendapat masalah,
sakit-sakitan, cepat mati, dan banyak lagi masalahnya. Tapi orang jahat sepertinya biasa-biasa saja. Pada kenyataannya saudara-saudara, yang menjadi ketakutan, kecemasan dan kegelisahan kita ialah ketika orang fasik, orang jahat, orang yang suka berbuat curang, justru keadaan hidup mereka jauh lebih baik dibanding dengan kita yang taat dan saleh. Seringkali saudara-saudara justru keadilan berpihak kepada orang-orang lalim, orang-orang sombong, para penyesat. Kondisi seperti itu saudara-saudara seringkali menggiring orang takut menyuarakan kebenaran. Takut. Sekarang saudara-saudara menegur orang salah itu jadi masalah juga. Kadang kalau orang salah ditegur, dinasihati, malah kita kena batunya. Kita yang kena marah, oh, nah kamu sengkeh. Nah, tak kami sengkeh. Ini persoalannya saudara-saudara. Dalam kegalauan Habakuk akan apa yang terjadi ini, Allah kemudian menjawab bahwa orang benarlah yang akan keluar sebagai pemenang. Dan itu dikatakan dalam Habakuk pasal 2 ayat 4. Bahwa pada akhirnya yang menang adalah kebenaran. Sebaliknya orang fasik dan kefasikan akan kalah dan binasa. Habakuk pasal 2 ayat 5. Itu jawabannya. Saudara-saudara, kitab Habakuk adalah contoh yang baik. Bagaimana doa orang yang benar, bagaimana doa orang saleh, orang beriman berisi pengaduan, mempertanyakan kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan, sekaligus pujian kepada Allah. Bahwa orang Babel boleh saja menghukum orang Yehuda, tapi pada akhirnya Babel akan jatuh, kesombongan akan berakhir, pada akhirnya akan dipermalukan Tuhan, dan orang benar akan ditinggikan. Konon ada seorang raja yang hobi berburu. Satu kali kemudian ia berburu bersama dengan ajudannya, bersama dengan pengawalnya. Namun malang ketika raja menembak buruannya, jempol tangan kanannya terputus kena letusan senjata. Spontan pengawalnya mengatakan itu baik. Raja marah. Lalu kemudian ia dipenjarakan. Beberapa waktu kemudian raja pergi lagi berburu. Saking jauhnya ke dalam pedalaman, ia kemudian tertangkap oleh suku kanibal di pedalaman. Dan akan dipersembahkan menjadi persembahan bagi dewa. Tapi sebelum dipersembahkan, ia diperiksa dulu tubuhnya. Karena memang suku kanibal pantang mempersembahkan orang yang cacat. Setelah diperiksa ternyata jempol kanan tangan kanannya tidak ada. Ia kemudian dilepaskan. Setelah kembali ke istana, ia menyuruh penjaganya untuk melepaskan pengawalnya tadi itu. Tolong lepaskan itu. Setelah dilepaskan, dia mengatakan sama dia, benar katamu. Itu baik. Andai kata bukan karena jempol kanan saya terlepas, saya sudah mati. Apa artinya saudara-saudara? Ilustrasi ini mau mengajarkan bahwa seburuk apapun hidup yang kita jalani, di sana tersimpan rencana Tuhan yang indah. Seperti apa yang dialami oleh bangsa Yehuda? Bagaimana mungkin Allah yang mereka percayai sepertinya tidak peduli dengan mereka, tidak peduli dengan situasi pahit yang mereka alami.
yang malah kemudian apa? Berbanding terbalik dengan harapan mereka. Namun di sana ada rencana Tuhan. Hidup yang kita jalani saudara-saudara, memang seringkali kita mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh bangsa Yehuda. Kadang hidup kita tidak sedang baik-baik saja. Kadang yang terjadi justru berbeda dengan yang kita harapkan. Apa yang dialami oleh pengawal raja tadi menjadi bukti bahwa pada akhirnya kebenaran yang akan menang. Pada akhirnya kebenaran yang menang. Dan karena itu dari penjelasan di atas, beberapa hal yang boleh kita ambil sebagai pesan dalam kondisi kehidupan kita sekarang ini. Yang pertama, firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini dari Habakuk mengajak saudara dan saya untuk belajar memahami apa rancangan Tuhan untuk hidup kita. Karena seringkali cara pandang kita berbeda dengan cara pandang Tuhan. Dan karena itu belajarlah memahami apa maunya Tuhan untuk hidup kita. Dan bukan apa maunya saya. Belajarlah memahami itu. Apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Dan karena itu tugas kita ialah melakukan kebenaran. Dan di sana ada rencana Tuhan yang indah tersimpan untuk kita sekalian. Yang kedua, Tuhan mengkritisi kehidupan umat yang sudah mengenal aturan Tuhan melalui kitab suci, namun terus melakukan pelanggaran-pelanggaran. Alkitab dengan tegas memerintahkan untuk mengasihi sesama, memberikan hak-haknya kepada orang-orang miskin, kepada janda-janda dan yatim piatu. Tapi justru hak-hak mereka seringkali dirampas oleh orang yang tidak mengenal hukum, penguasa dan orang-orang kaya. Itulah yang kemudian dipandang oleh Allah sebagai kefasikan dan kekejian. Allah menghendaki supaya umatnya menghindari perilaku seperti itu. Tapi kemudian kita menjadi pelopor kebenaran di hidup ini. Pesan Paulus kepada Timotius dalam bacaan kita tadi, agar kita tegar memegang teguh kebenaran dengan memelihara ajaran sehat dalam iman dan kasih kepada Kristus. Sekalipun memang melakukan kebenaran sering berujung sulit dan bersiko, tapi lagi-lagi saudara-saudara percaya, ketika kita melakukan kebenaran, Tuhan ada di pihak kita. Jangan khawatir. Yang keempat, Tuhan menginginkan kebenarannya mewarnai hidup kita. Supaya dunia tahu kebenaran yang sesungguhnya ada di dalam Yesus. Ia telah mempertontonkan hidupnya sebagai teladan kebenaran dalam ketaatannya, taat kepada perintah Bapaknya. Itu juga yang kemudian kita harus teladani dalam perjalanan hidup kita dari waktu ke waktu, menjadi agen kebenaran. Kefasikan dan penyesatan akan terus ada. Dan memang hidup di tengah kefasikan dan penyesatan bukanlah hal yang mudah. Sehingga dibutuhkan sikap yang tepat dalam menghadapinya. Karena itu tetap berpegang teguh pada ajaran sehat dalam kesetiaan, iman dan kasih kepada Kristus. Perjamuan kudus hari ini saudara-saudara, perjamuan kudus sedunia yang kita rayakan hari ini adalah bukti nyata bahwa Tuhan sudah bertindak. Ia hadir untuk kita dalam kondisi kita hadapi apapun, dan kemudian menghadirkan kemenangan-kemenangannya kepada kita. Yesus peduli dengan saudara dan saya. Ketika kita menghadapi masalah, sepahit apapun masalah itu, seberat apapun persoalan itu,
bawalah padanya. Ia membuka tangannya dan mengatakan, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ia memberi kelegaan, kelepasan kepada kita. Amin. Kita masuk dalam persembahan. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tuhan betapa banyaknya mengiringi persembahan kita. Istimewa
Sidang jemaat, mari berdiri. Dan dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan sepanjang zaman, kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, yang dalam anak-Mu telah memulihkan kami oleh pengorbanannya di kayu salib, yang kami rayakan dalam ibadah perjamuan kudus ini. Kepadamu ya Bapa, kami persembahkan diri kami menjadi korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Bapa yang Maha Kasih, kami mohon kepadamu, kiranya oleh pekerjaan Roh Kudus, kami dikenyangkan dan disegarkan pula dengan roti dan anggur yang hidup, yaitu tubuh dan darah Tuhan kami, yang sudah dimuliakan itu, dan supaya kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan Tuhanlah yang hidup dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, jauhkanlah kami dari rasa kebencian dan dengki yang dapat menyebabkan kami hidup dalam keterpisahan. Ajarlah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama kami di dalam kasih persaudaraan sebagai anak-anak dari satu Bapa. Ya Tuhan, yang menghendaki supaya semuanya menjadi satu, sebagaimana dengan tanda-tanda perjamuan kudus yang sekarang terkumpul menjadi satu di atas meja perjamuan ini. Demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gereja-Mu yang sekarang masih tersebar di seluruh muka bumi ini dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa yang rahmani, Engkau telah memberikan kepada kami sukacita dalam dan damai sejahtera oleh anugerah anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Berilah agar dengan kesetiaan dan sukacita kami meneruskan pula sukacita dan damai sejahtera kepada orang lain dalam pemberitaan kematian dan kebangkitan Kristus Tuhan kami, sehingga Ia datang kembali. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Amin.
Saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus menurut 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Suaramu ku dengar. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah, makanlah, menjadi peringatan akan Dia.
Tuhan, minuman yang kita pakai ini untuk mengucap syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah, minumlah kamu sekalian menjadi peringatan akan Dia.
Saudara-saudara sidang jemaat, dengarkan sabda Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Amin. Kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Roh Kudus menuntun saudara sekalian. Tuntun aku Tuhan Allah lewat dunia. Saudara-saudara, dengan penuh syukur dan sukacita, marilah kita memuji Tuhan dan Tuhan yang Maha Murah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sejauh timur dari barat, demikian jauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-Nya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Doa syukur dan doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang kita akan sampaikan dalam doa syafaat ini. Berdoa bagi anggota jemaat yang sakit dan tidak mampu beraktivitas baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Ada di warta jemaat, dan ada tambahan Ibu Margareta Tiranda, orang tua dari Diaken Mary. Kita doakan. Berdoa untuk orang tua yang lansia. Berdoa untuk pertambahan usia dan pertambahan usia perkawinan. Berdoa untuk usaha dan pekerjaan anggota jemaat maupun yang sementara mencari pekerjaan. Berdoa untuk pertumbuhan anak-anak, pendidikan dan masa muda. Berdoa untuk pelayanan sepanjang minggu depan. Berdoa untuk pemberkatan perkawinan Saudara Rintono Pare dengan Saudari Fitriani Bunga pada tanggal 4 Oktober 2022 di Gereja Toraja Jemaat Tondon Klasis Makale. Berdoa bagi keluarga Bapak Jeka Perantian atas duka cita meninggalnya istri kekasih Ibu Diaken Sarah Lebang. Berdoa untuk perjamuan kudus yang dilaksanakan setiap jam ibadah hari ini. Berdoa untuk pemerintah, TNI Polri. Berdoa untuk panitia pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepau. Mari kita berdoa.
Ya Bapa yang Maha Kasih, kami memperingati kematian dan kebangkitan Yesus Kristus melalui perjamuan kudus hari ini. Kami mengucap syukur atas kemenangan-Nya yang meluputkan kami dari cengkeraman dosa dan maut. Teguhkanlah iman percaya kami, supaya kami dapat menjalani kehidupan baru dengan penuh sukacita, serta memuji nama-Mu di dunia ini. Kuatkan kami Tuhan, iman kami lewat perjamuan-Mu ini. Bapa, kami berdoa bagi anggota jemaat yang sedang sakit dan tidak mampu lagi beraktivitas, entah mereka dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan tolong pedulikan mereka dan sembuhkanlah mereka. Orang tua kami dalam keadaan usia lanjut, karuniakan semangat baru, kekuatan kepada mereka. Berdoa, bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami atas pertambahan usia, ulang tahun, dan pertambahan usia perkawinan. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu terus kiranya berlanjut di kehidupan mereka hari demi hari ke depan, agar kami semakin yakin Engkau sungguh baik, mengasihi dan menolong kami. Berdoa untuk usaha pekerjaan anggota jemaat, Tuhan berkati kiranya. Kuatkan, mampukan dalam melaksanakan tugas pekerjaan itu. Jadikan sebagai sarana berkat untuk kami dan untuk tugas pelayanan Tuhan. Anggota jemaat yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan, berkesempatan, tempat untuk boleh bekerja. Berdoa untuk anak-anak kami dalam pertumbuhannya, Tuhan pelihara mereka, terus tumbuh dan tumbuh dalam dekapan sayang Tuhan. Di pendidikan mereka Tuhan tolonglah, sehingga boleh belajar dengan baik, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Buatlah mereka boleh sukses di pendidikannya. Anak-anak kami yang sementara menginjak masa remaja, Tuhan tolonglah anak-anak kami boleh menikmati masa remaja dalam takut akan Tuhan. Pelayanan-pelayannya akan dilakukan ke depan sepanjang minggu. Berkati kedua hamba-Mu Tuhan dalam melaksanakan pelayanan itu, bersama dengan pelayan-pelayan lainnya, penatua diaken, dan siapapun yang Allah percayakan mengangkat pelayanan jemaat Rantepau seminggu ke depannya. Berdoa untuk pemberkatan nikah saudara Rintono Pare dengan saudari Fitriani Bunga tanggal 4 Oktober mendatang ini di Jemaat Tondong Kelas Makali. Berkati Tuhan, boleh berjalan dengan baik, kemudian kedua saudara kami boleh menikmati kehidupan rumah tangga yang baru, rukun dan damai. Berdoa bersama dengan keluarga Bapak JK Parantian yang tengah berduka. Istri tercinta Allah panggil dari tengah-tengah keluarga. Mereka menangis berduka. Hiburkan dan kuatkan Tuhan seluruh keluarga. Berkati rencana pemakaman yang akan diserahkan esok hari. Berdoa Tuhan dalam rangkaian mensyukuri campur tangan Allah, penyelamatan-Mu. Perjamuan kudus dilakukan hari ini dalam setiap ibadah. Berkati, berjalan dengan baik. Berdoa untuk panitia pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepau. Berkati Tuhan, mampukan dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan itu. Topang tolong kami juga anggota jemaat memberi perhatian, ikut membantu kesuksesan terlaksananya pembangunan gedung pelayanan dengan baik. Bangsa dan negara kami doakan Tuhan berkati kiranya. Pemerintah kami, TNI Polri, karuniakan kemampuan hikmat kepada mereka dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam persekutuan ibadah ini kami juga telah memberi persembahan, tanda ungkapan syukur kami. Kuduskan persembahan ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkat-Mu terus berlanjut, kami nikmati hidup ini. Dan ketika sebentar kami kembali ke rumah, Roh Kudus Allah menyertai kami dalam damai dan sukacita, menganugerahkan semangat baru, kekuatan baru, kembali seminggu ke depan melaksanakan aktivitas kami sehari-hari.
Tuhan, ini doa kami, ini syukur permohonan kami. Berkenan Allah menjawabnya karena kami sampaikan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan. Amin. Jemaat, mari berdiri. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan peliharalah firman Tuhan di dalam pergumulan hidupmu. Beritakanlah semuanya itu. Nasihati dan yakinkanlah semua orang dalam segala kewajibanmu. Serikat persaudaraan. Jemaat kekasih Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Allah beserta engkau. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu
Tuhan.